Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Adini Sawitri dengan nomor sambung A50121028. Saya dari kelas B, mahasiswa bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya yang diampu oleh dosen Bapak Azam Afriyadi, SPD, MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan 10 karakteristik kepribadian seorang konselor menurut teori Gerald Ford. Jadi, yang pertama yaitu seorang konselor harus memiliki sebuah identitas. Misalnya, seorang konselor itu harus mempunyai gelar. Nah, jadi ketika ia mempunyai gelar sebagai konselor, baik itu gelar pendidikan sebagai guru BK ataupun gelar sebagai konselor itu sendiri. Setelah dia mempunyai gelar itu atau memiliki identitas sebagai seorang konselor, dia tahu menetapkan dirinya dan tahu apa tugas-tugasnya sebagai seorang konselor. Misalnya dia sebagai seorang konselor, jadi dia mampu membantu orang lain ataupun konseli dalam memecahkan masalah. Yang kedua yaitu mereka menghargai dan menaruh rasa hormat pada diri mereka sendiri. Misalnya, sebelum kita melakukan proses konseling, kita harus mampu menghargai dan menaruh rasa hormat terhadap diri kita sendiri sebelum kita melakukan konseling kepada orang lain ataupun konseli. Nah, jadi kita sebagai konselor itu tidak misalnya sebagai seorang konselor tidak membeda-bedakan antara konseli satu dengan konseli yang lain. Maka dari itu dalam proses konseling kita itu harus menerapkan asas seperti asas kerahasiaan untuk tidak mengumbar permasalahan dari seorang konselor. Ketiga yaitu mereka mampu mengenal dan menerima kekuatan diri mereka sendiri. Misalnya kita sebagai konselor mengenal diri kita sendiri dan kekuatan diri kita sendiri, maka kita dengan itu akan mudah menerima seorang konseli. Seperti apabila banyak konseli yang ingin melakukan konseling kepada kita, kita mampu menerima dari banyaknya permasalahan-permasalahan yang ada dari seorang konseli. Yang keempat yaitu mereka mampu terbuka terhadap perubahan. Misalnya sebagai seorang konselor kita harus tahu atau update terhadap perkembangan zaman dan kita bisa menerapkannya dalam proses konseling. Kelima, mereka memperluas kesadaran diri mereka sendiri maupun kesadaran orang lain. Misalnya, kita sebagai seorang konselor itu memiliki keterbatasan dalam proses konseling, seperti apabila ada masalah mengenai narkoba itu dapat dialihkan kasusnya kepada BNN. Yang keenam, mereka mampu dan bersedia adanya ambiguitas. Misalnya, apabila ada seorang konselor yang memiliki permasalahan yang ambigu, maka kita sebagai seorang konselor itu harus mampu dan bersedia menarik kesimpulan dari permasalahan itu. 7 yaitu mereka adalah orang-orang yang autentik, bersungguh-sungguh dan jujur. Misalnya, kita seorang konselor sedang mendapatkan musibah atau dalam keadaan kita bisa memberikan pemahaman terhadap konseli atau kepada diri terhadap konseli untuk bisa melakukan proses konseling di lain hari atau di lain waktu. Kedelapan, mereka rasakan dirinya bergairah hidup dan pilihan mereka berorientasi dalam kehidupan. Misalnya, kita sebagai seorang konselor harus menerima konseling dengan baik dan penuh semangat. Seperti kita memberikan motivasi kepada seorang konselor agar kita membangkitkan semangatnya kembali. Jelas yaitu mereka mampu memahami dan mengenali dunia konselingnya. Misalnya, kita mampu memahami perasaan dari konseli itu sendiri. Kita harus memiliki rasa empati terhadap konseli itu sendiri, namun bukan yang berlebihan. Misalnya, dalam proses konseling ini, seorang konseli ini sudah mengeluarkan air mata atau menangis. Kita sebagai seorang konselor harus mampu memahami perasaannya dan bisa menenangkannya dengan cara seperti menepuk-nepuk pundaknya, kakinya. Ke-10 yaitu mereka mampu mengembangkan gaya konseling mereka sendiri. Misalnya, kita sebagai konselor mampu mengembangkan gaya konseling kita sendiri yang bisa menjadi ciri khas dari seorang konselor itu sendiri. Misalnya, sebagai seorang konselor mungkin kita bisa menyiapkan air minum atau minuman yang diberikan kepada konseli sebelum memulai proses konseling.
Nah, baiklah itulah 10 karakteristik kepribadian seorang konselor yang saya